warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Halimatus Saadah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang hasil ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan sesi praktek coaching kali ini, kami tergabung dalam kelompok 3 dengan saya sebagai coach dan Pak Wahyudi sebagai kuci. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan praktek coaching kali ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Alur Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Tahapan 1. Goal atau tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Yang kedua, reality atau hal-hal yang nyata. Proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Yang ketiga, option atau pilihan. Coach memilih coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat, will, keinginan untuk maju. Komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Tirta adalah kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Pada praktik coaching kali ini, Pak Wahyudi sebagai coachee dan saya sebagai coach. Pak Wahyudi mengalami permasalahan tentang motivasi belajar muridnya yang kurang ketika di kelas. Oleh karena itu, beliau meminta saya untuk membantu beliau menyelesaikan permasalahan beliau agar muridnya lebih semangat dalam belajar. Melalui percakapan menggunakan alur Tirta, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan Pak Wahyudi. Selamat menyaksikan. Oh, nggih. Hari Di sini hujan lebat, Ibu. Jadi sinyalnya putus-putus. Panjenengan sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah, Ibu Panjenengan sehat. Pak? Nggih, walaupun cuaca nggih panas dingin. Alhamdulillah, Ibu. Walaupun cuacanya panas dingin tapi tetap diberi kesehatan. Tadi jenengan menyampaikan. Amin. Jenengan tadi menyampaikan ada masalah, meskipun ada masalah tapi tetap happy untuk menutupi ya. Ada masalah apa, Pak? Kalau boleh tahu nih. Niki Bu Halimah, makanya saya terima kasih sudah diberi kesempatan. Ini curhat saja Ibu. Barangkali Ibu nanti bisa memberikan solusi dari masalah saya. Jadi saya ini masih belum bisa menemukan cara terbaik itu. Jadi karena saya ini kan baru dipindah ke SD terpencil gitu. Di SD terpencil itu muridnya sedikit, murid saya hanya 2 itu. Nah ini menurut satu kelas itu 2. Itu menurut saya itu saya kesulitan itu. Semangat mereka itu kurang itu Ibu nggih. Jadi itu sudah saya coba beberapa misalkan ice breaking seperti itu nggih. Terus saya hanya praktek-praktek demonstrasi pakai apa itu
LCD proyektor itu kok kayaknya belum maksimal Ibu. Oke. Itu kira-kira mungkin Ibu punya solusinya Ibu. Jadi permasalahan panjenengan adalah tentang motivasi belajar siswa panjenengan yang kurang ya Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu Bu. Oke. Terus kira-kira yang membuat anak-anak kurang motivasi belajarnya itu apa ya Pak? Kalau menurut panjenengan? Ya sementara ini ya menurut saya ya karena sedikit itu Ibu, jadi persaingannya nggak ada gitu. Itu ya, Pak. ada dua, yang satu itu pinter anaknya, oke. Dan yang satunya itu tergantung kepada yang satunya itu kan ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu ya bisa dikatakan lebih baik lah. Nah, yang perempuan ini cenderung ngikut apa yang dilakukan yang laki-laki, okay. Tapi kan kadang sebenarnya bisa anak perempuan ini bisa cuma ya terlalu apa itu tergantung kepada yang laki-laki tadi. Berarti bisa dikatakan bahwa Pak Wahyudi ini memiliki permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu motivasi belajarnya anak kurang karena jumlah siswanya yang sedikit ngoten nggih Pak? Atau ada lagi Pak yang istilahnya menurut saya seperti itu Ibu. Jadi ini saya bandingkan dengan SD yang dulu ya memang kadang nggak boleh membandingkan. Ya. Tapi sepengetahuan saya itu kok atau saya ini yang perlu adaptasi atau bagaimana itu. Jadi menurut saya itu kok kurang semangat gitu loh, anak-anaknya kurang semangat, tidak saya kesulitan itu. Walaupun dua itu malah saya kesulitan. Okay. Oh gitu ya Pak. Dua tapi bikin sulit ya Pak ya, bagaimana? Berarti dengan jumlah dua ini menjadi dasar untuk apa ya, anak tidak semangat belajarnya gitu ya Pak ya? Iya, menurut saya seperti itu. Menurut panjenengan seperti itu. Nah untuk selain jumlah Pak, mungkin panjenengan bisa juga saya rasa itu Bu. Jadi sementara yang yaitu dari motivasinya dan jumlahnya tadi. Motivasi anaknya untuk belajar dan ya memang karena tempatnya terpencil di tengah hutan. Ya mungkin motivasinya kurang atau dan jumlahnya yang kurang juga. Halo Ibu. Nggih, Bu Lima. Putus-putus, Pak. Nggih, monggo, Pak. Oh, nggih. Monggo diulangi lagi. Halo, sudah, Bu? Sudah, Ibu? Nggih, sudah. Oke. Okay. Jadi ya mungkin yang saya rasakan seperti itu, Bu. Jadi motivasi anak itu untuk sekolah dan belajar itu kurang dan ya memang karena di tengah hutan dan muridnya cuma sedikit. Berarti kendalanya adalah jumlah siswa yang sedikit, kemudian kondisi lingkungan ya Pak, itu juga berpengaruh untuk motivasi. Nah harapan panjenengan Pak untuk anak-anak murid jenengan yang siswanya hanya 2 ini. Kira-kira apa Pak harapannya? Ya harapannya ya saya akan ya pengennya ya mereka itu semangat. Terus jika kita belajar itu mereka semangat, tanya, mengerjakan tugas, terus ya aktif lah seperti itu. Kira-kira
bentuk pembelajaran seperti apa, Pak, yang bisa membuat anak-anak lebih semangat? Atau yang Ini sudah rencana, Panjenengan Bu, rencana nggih. nggih. Rencana ini saya mau coba itu, ya mungkin mereka itu tipe-tipe apa itu? Kinestetik nggih. Nggih. Yang sulit sulit terbiasa di luar lah, terbiasa di hutan lah kasar. Itu kemungkinan saya ajak untuk belajarnya itu langsung keluar kelas itu. Kemungkinan itu. Oh, nggih. Berarti supaya anak-anak termotivasi untuk lebih semangat belajarnya, Panjenengan Nggih. punya rencana untuk anak-anak diajak belajar di luar kelas ya, Pak? Nggih, Bu. Jadi Langkah-langkahnya saya seperti apa nanti? ya Langkah konkret. nanti rencana itu ya kemungkinan satu, ini awalnya ini ya kita buat tidak setiap hari, Bu. Jadi kalau bisa ya kita buat awalnya 1 minggu dulu lah. 1 minggu 1 kali lah. Nah, itu nanti kita identifikasi keberhasilannya bagaimana. Apa dapat meningkatkan atau tidak. Ya bisa Jumat lah. Jumat sambil olahraga sambil nanti belajar. Itu rencana. Oh, gitu. Ide yang sangat bagus sekali, Pak. Jadi anak-anak biar tidak di dalam kelas, Panjenengan mengajak anak-anak setiap hari Jumat untuk belajar di luar kelas, ngoten nggih. 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 Ibu nggih setuju tak kira-kira? Kalau saya setuju, Pak, anak-anak biar punya suasana lain. Jadi ketika di dalam kelas mungkin bosen. Iya. Nggih. Temannya ya hanya itu mungkin seperti itu ya, Pak ya. Jadi kalau menurut saya itu ide yang sangat bagus, Pak, untuk Panjenengan lakukan. Jadi tahapan jenengan adalah kira-kira ini berjalan berapa lama, Pak? Dalam kurun waktu 1 bulan atau bagaimana, Pak, rencana jenengan? Nggih, rencana kita buat rencana awal ini, rencana jangka pendeknya ya kita buat 1 bulan lah. Jadi karena kan semangat mereka itu sudah kelihatan, menurut saya itu 1 bulan sudah kelihatan perbedaannya. 1-2 kali pertemuan kemungkinan dengan cara seperti itu mungkin sudah bisa dinilai lah karena semangat itu ya kita buat 1 bulan atau 4 pertemuan lah rencana. Luar biasa, Pak. Saya istilahnya tidak bisa membayangkan kalau saya itu jadi Pak Wahyudi ya dengan jumlah siswa yang hanya 2. Jadi jumlah siswa yang banyak juga bingung. Nggih. Aduh, sinyalnya repot. Halo, Ibu. Halo Ibu Alima. Terima kasih Ibu Alima. Tidak sadar saya bisa menemukan solusi ya dari yang dengan tawarkan tadi. Jadi terima kasih Bu Alima. Tidak terasa saya menemukan solusi sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan curhat saya dan saya bisa menemukan solusinya. Nanti sama-sama Pak, saya tunggu kabar baiknya ketika siswa-siswa Panjenengan sudah semangat belajarnya. Saya ikut senang, Pak. Oke, Ibu, pasti itu, jangan saya beritahu duluan lah.
Nanti Oke, Pak. semoga saja. Jadi terima kasih sudah membuat saya menemukan solusi dari ya semoga saja solusi ini terbaik untuk murid-murid saya. Terima Amin. kasih Kita Ibu Nggih, atas sami-sami, Pak. kesempatannya. Lain waktu nanti saya berikan reportnya lah. Oke. Terima kasih Ibu. Nggih, sama-sama, Pak. Semoga sehat selalu, semangat untuk Amin. Terima kasih telah menyaksikan kegiatan praktek kucing kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.